Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada LL Dikti Wilayah 10 Kemendikti Saintek, kemudian Komunitas Kesehatan Nasional dan Yayasan Isma Nandita yang telah mengundang saya sebagai salah satu pemateri pada acara malam ini ya. Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri karena ini adalah pertemuan yang pertama bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini. Jadi saya Iwan Muhammad Ramdan, sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, di Departemen K3 atau bagian K3 ya, seperti itu. Adapun topik yang ditugaskan kepada saya untuk dibahas pada malam hari ini adalah mengenai proyeksi kesehatan pekerja Indonesia tahun 2026 ya. Baik, kita mulai saja. Mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik rekan-rekan semuanya. Di sini kita akan mencoba mengawali dengan latar belakang strategik ya, di mana yang pertama, pekerja ini adalah aset pembangunan yang aktif gitu ya, atau boleh dibilang juga sebagai ibu kota keluarga atau tulang punggung keluarga, kemudian eh, sumber produktivitas dan ekonomi nasional ya. Jadi di sini pekerja sebagai aset pembangunan yang aktif, di sini pekerja bukan hanya faktor produksi melainkan aset pembangunan aktif yang memiliki peran multidimensi yaitu ekonomi, sosial, dan kemanusiaan ya. Pekerja sebagai ibu kota keluarga di sini sebagian besar pekerja merupakan sumber utama pendapatan keluarga, kemudian penopang kesejahteraan anak dan keluarga lainnya. Ketika pekerja sakit, cedera, atau mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja misalnya, maka tentu saja akan mengakibatkan pendapatan rumah tangga menurun, kemudian resiko kemiskinan maupun kerentanan sosial juga akan meningkat. Dengan demikian, maka kesehatan pekerja adalah jaminan berkelanjutan untuk kesejahteraan keluarga. Kemudian yang kedua, pekerja juga sebagai penggerak produktivitas ekonomi ya. Di sini pekerja adalah aktor utama dalam proses produksi barang dan jasa, penyediaan layanan publik dan rantai nilai nasional dan global. Tentu saja kualitas kesehatan pekerja akan menentukan output kerja, kemudian efisiensi produksi dan kualitas hasil produksi ya. Kemudian pekerja juga sebagai pondasi ekonomi nasional. Di sini artinya secara makro kesehatan pekerja akan mempengaruhi pendapatan atau pertumbuhan produk domestik bruto ya (PDB), kemudian berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan daya saing nasional ya. Dengan tenaga kerja yang sehat, maka ekonomi negara akan lebih stabil dan lebih resilient terhadap krisis begitu ya. Kemudian kesehatan pekerja juga bukan hanya sekedar dari pencegahan kecelakaan, tetapi juga terbebas dari penyakit akibat kerja ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya gitu ya. Di sini bisa kita lihat berbagai potensi bahaya yang ada di tempat kerja tentu saja akan mempengaruhi kesehatan pekerja ya, mulai dari faktor fisik, kimia, ergonomika, kemudian eh, faktor psikososial ya, termasuk faktor biologis juga ya. Kemudian kita lihat posisi strategis dari kesehatan pekerja dalam pembangunan nasional itu seperti apa. Di sini saya membagi menjadi 6 bidang atau 6 bagian ya. Yang pertama, kesehatan pekerja ini berkontribusi terhadap produktivitas nasional ya. Kesehatan pekerja ini memiliki
hubungan kausal yang langsung ya dengan produktivitas nasional melalui beberapa mekanisme utama. Di antaranya melalui penurunan kehilangan jam kerja, artinya kalau pekerjanya sehat tentu saja jumlah jam kerja hilang akan menurun ya. Ini beberapa kondisi seperti tingginya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, kemudian penyakit-penyakit umum juga ya yang dialami oleh pekerja ini akan menyebabkan peningkatan ketidakhadiran kerja atau absentism ya. Atau juga presentism. Presentism di sini artinya hadir tetapi kurang produktif ya. Nah, di sini WHO dan ILO menegaskan bahwa kerugian ekonomi akibat penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja ini telah mencapai 3-4% dari PDB nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia ya. Nah, kemudian posisi strategis yang selanjutnya, kontribusi kesehatan terhadap daya saing ya, terhadap daya saing tenaga kerja Indonesia. Di sini dalam era globalisasi dan pasar tenaga kerja yang terbuka, kesehatan pekerja itu menjadi faktor daya saing nasional ya. Kualitas SDM sebagai komponen daya saing ini tenaga kerja yang sehat lebih adaptif terhadap teknologi baru, tuntutan kerja yang berintensitas tinggi, kemudian lingkungan kerja global ya. Kemudian kesehatan kerja dan citra investasi juga tentu saja ada hubungannya, ada korelasinya ya. Jadi perusahaan dan investor global biasanya semakin memperhatikan tingkat kepatuhan terhadap K3, kemudian perlindungan tenaga kerja dan aspek ESG ya, environmental, social and governance ya. Nah, di situ eh, salah satu daya tarik atau boleh dibilang menjadi konsen dari investor global ya. Nah, negara dengan standar kesehatan pekerja yang baik tentu saja akan menarik bagi investasi asing, industri berteknologi tinggi, dan rantai pasokan global. Nah, tentu saja tujuan akhirnya adalah akan dilirik oleh pasar produknya ya. Kemudian yang selanjutnya, kontribusi kesehatan pekerja terhadap bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Di sini eh, Indonesia saat ini berada pada fase bonus demografi ya, yang berakhir pada 2035 atau 2040. Ini bonus demografi memang sebagai peluang bersyarat hanya memberikan keuntungan bila penduduknya usia kerja sehat, produktif, dan terserap ya secara optimal di pasar kerja. Maka di sini tanpa kesehatan pekerja yang baik, bonus demografi dapat berubah menjadi beban kesehatan, pengangguran di usia produktif, dan terjadinya ketimpangan sosial begitu ya. Kemudian yang selanjutnya kontribusi kesehatan pekerja terhadap kesehatan pekerja sebagai irisan kebijakan kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi ya di sini. Kesehatan pekerja berada pada titik temu tiga sektor kebijakan utama ya, yaitu kebijakan kesehatan yang fokus pada promotif dan preventif, proteksi dini atau early diagnosis ya, kemudian pengendalian faktor risiko. Kemudian yang kedua adalah kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi ya. Nah, disinilah kontribusi kesehatan pekerja ini bertemu di sini, ada irisan ya. Kemudian yang kelima, kontribusi kesehatan pekerja sebagai posisi strategis karena mempunyai korelasi dengan SDGs, terutama tujuan yang ketiga, ke-8 dan ke-9 ya. Di sini SDGs yang ketiga adalah good good health and well-being ya. Ensure health, lives and promote well-being for all at all age ya. Jadi kontribusi ketiga di sini dalam SDGs yang ketiga ya adalah pencegahan penyakit akibat kerja, perlindungan kesehatan fisik dan mental, pengurangan kematian dan disabilitas, dan promosi kesehatan di tempat kerja.
Selain SDGs yang ketiga, juga SDGs yang kedelapan yaitu Decent Work and Economic Growth. Nah, di sini kontribusinya melalui apa? Dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang aman sebagai elemen pekerjaan yang layak, ya. Kemudian penurunan kecelakaan kerja dan produktivitas yang berkelanjutan. Kemudian selain yang ketiga dan delapan, posisi strategis kesehatan pekerja dalam pembangunan nasional dan SDGs juga berkontribusi. Di sini bisa kita lihat SDG yang ke-9, yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure, ya. Di situ kontribusinya adalah melalui industri yang berkelanjutan tentu saja membutuhkan sistem K3 yang kuat, inovasi teknologi K3, dan infrastruktur aman untuk melindungi pekerja dan lingkungannya, begitu ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang bagaimana gambaran umum kesehatan pekerja Indonesia. Profil tenaga kerja Indonesia ini tentu saja sudah diketahui bersama, didominasi oleh sektor informal, ya. Lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia itu bekerja di sektor informal seperti pertanian tradisional, perdagangan kecil, kemudian transportasi informal dan jasa perorangan dan UMKM, ya. Nah, di sini pekerja informal umumnya tidak memiliki perlindungan K3 yang memadai, ya, minim akses terhadap layanan kerja, dan tidak menjalani pemeriksaan kesehatan, ya. Tidak terdata, sulit, ya, sudah dilakukan. Maka implikasinya di sini, resiko PHK dan kecelakaan kerja lebih tinggi, penyakit sering terlambat dideteksi, ya, baik penyakit umum maupun penyakit akibat kerja, dan beban kesehatan ditanggung oleh individu dan keluarga, ya. Beda dengan pekerja sektor formal di sini, ya, yang sudah diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi kesehatan lainnya, ya. Kemudian profil yang kedua adalah urbanisasi dan migrasi tenaga kerja. Di sini eh, tren urbanisasi dan mobilisasi tenaga kerja meningkat tajam dalam 1 dekade terakhir. Di sini terjadi perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota dan terjadi perubahan dari sektor pertanian ke industri dan jasa, ya. Dan ini sering diikuti dengan kerja kontrak jangka pendek, kerja informal di kawasan perkotaan, dan dengan kondisi kerja yang tidak stabil. Jadi eh, tidak aman begitu, ya. Kemudian masalah kesehatan yang masih dominan, pertama adalah penyakit akibat kerja, ya. PHK ini masih menjadi masalah laten dan sangat underreported di Indonesia, ya. Dengan karakteristik di sini PHK di Indonesia ini banyak berkembang secara kronis dan laten, kemudian sering kali tidak dikenali, ya, sebagai PHK, jadi dianggap sebagai penyakit umum saja dan kurang dilaporkan oleh perusahaan dan pasienkesnya. Nah, kemudian jenis PHK yang paling dominan berdasarkan hasil-hasil riset belakangan ini adalah gangguan muskuloskeletal, ya, yang paling dominan. Kemudian ada penyakit gangguan pernapasan akibat paparan debu dan bahan kimia. Kemudian gangguan pendengaran akibat paparan bising. Kemudian penyakit kulit akibat paparan berbagai bahan kimia di tempat kerja, ya, atau sering kita kenal dengan dermatitis kontak alergik, gitu, ya. Kemudian gangguan kesehatan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan dan tidak di-manage dengan baik. Kemudian masalah kesehatan yang dominan yang kedua adalah kecelakaan kerja, ya. Memang di Indonesia ini untuk kepentingan klaim asuransi, PHK itu dianggap sebagai suatu kecelakaan kerja, ya. Nah, kecelakaan kerja sendiri banyak terjadi di Indonesia ini pada sektor konstruksi, ya. Jadi konstruksi dianggap sebagai sektor pekerjaan yang paling berbahaya karena menyumbang
kecelakaan kerja tertinggi, disusul pertambangan, manufaktur, dan transportasi ya. Kemudian tren atau masalah kesehatan pekerja yang dominan adalah PTM, penyakit tidak menular pada pekerja. Nah, ini PTM ini sering dikaitkan dengan pola hidup ya, dengan lifestyle si pekerjanya itu sendiri. PTM yang paling dominan adalah hipertensi, diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung dan pembuluh darah serta obesitas ya. Kemudian juga ada gangguan kesehatan mental ya. Kemudian tantangan implementasi K3 di perusahaan kecil dan menengah. Nah, di sini atau kita kenal dengan UMKM ya. UMKM usaha menengah mikro kecil dan menengah ya menghadapi tantangan besar dalam penerapan K3 karena adanya keterbatasan sumber daya, tidak punya ahli K3, tidak ada dokter perusahaan, tidak ada anggaran khusus ya. Dan K3 ini sering dianggap sebagai beban biaya, bukan investasi gitu ya. Kemudian masalah yang selanjutnya, tantangan implementasi K3 di UMKM adalah rendahnya budaya K3 dan literasi K3 ya. Jadi pengetahuan K3-nya masih terbatas, kemudian berbagai SOP untuk bekerja yang aman itu tidak ada, kemudian K3 belum menjadi nilai organisasi ya. Kemudian pengawasan dan pembinaannya yang terbatas dan eh, adanya kompleksitas regulasi ya. Jadi oleh pelaku UMKM kadang-kadang regulasi-regulasi K3 itu dianggap sebagai hal yang rumit gitu ya. Hal yang rumit dan eh, sulit untuk diimplementasikan begitu ya. Kemudian panduan-panduan praktis juga masih kurang dan sulit mengintegrasikan K3 dengan operasional perusahaan sehari-hari ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat sekarang tren dan determinan kesehatan pekerja menuju 2026. Di sini kita lihat perubahan dunia kerja dan implikasinya terhadap kesehatan pekerja adalah di mana dunia kerja Indonesia ini mengalami transformasi struktural yang cepat begitu ya, didorong oleh kemajuan teknologi, kemudian perubahan model bisnis dan dinamika sosial ekonomi global ya. Nah, di sini perubahan ini membawa peluang, peluang peningkatan produktivitas, namun sekaligus juga meningkatkan resiko gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya ya. Sekarang kita lihat beberapa tren dan determinan kesehatan pekerja menuju 2006 adalah terjadinya eh, beberapa perubahan diantaranya digitalisasi dan otomatisasi ya. Ini merubah cara kerja melalui penggunaan teknologi digital, sistem informasi dan AI ya, kecerdasan buatan. Kemudian otomatisasi pelayanan dan pergantian pekerjaan manual dengan mesin atau sistem digital ya. Dampaknya terhadap K3 ini mengurangi paparan berbagai macam risiko berbahaya, kemudian menurunkan kebutuhan kerja manual yang berat dan meningkatkan akurasi serta konsistensi. Tetapi di sisi lain meningkatkan risiko ya. Jadi ada yang paling nyata adalah gangguan muskuloskeletal ya kembali ya. Kemudian digital strain, digital eye strain. Jadi kelelahan visual dan tekanan kognitif akibat tuntutan kerja berbasis data ya. Kemudian adanya perubahan dunia kerja yang selanjutnya adalah gig economy and kerja fleksibel ya. Karakteristik gig ekonomi adalah ditandai dengan kerja berbasis proyek atau tugas, ya. Kemudian hubungan kerjanya non permanen dan minim jaminan sosial dan perlindungan kerja. Contohnya di sektor transformasi
transportasi online gitu ya. Kemudian layanan digital kreatif dan freelancer ya. Kemudian ada juga remote and hybrid kerja jarak jauh ya. Di sini eh, di sini diawali memang ada hubungannya dengan pandemi COVID ya. Ini mempercepat adopsi kerja dari rumah, model kerja hibrid dan fleksibilitas lokasi dan waktu kerja. Di satu sisi ini memberi manfaat bagi pekerja, mengurangi waktu dan risiko di jalan, meningkatkan fleksibilitas kerja dan potensi keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik ya. Tetapi di sisi lain ada risiko yang dihadapi dari aspek kesehatannya, di antaranya lingkungan kerja rumah yang kadang-kadang sebagian besar bahkan ya tidak ergonomis ya. Jam kerja yang tidak jelas, bahkan kadang-kadang limit overtime ya, cenderung lebih panjang. Kemudian isolasi sosial dan kaburnya batas-batas kerja dengan kehidupan pribadi ya, seperti itu. Dan perubahan dunia kerja yang selanjutnya adalah peningkatan beban kerja mental dengan pendorong utama adalah tekanan target kinerja berbasis digital, kemudian kompetisi yang tinggi dan ketidakpastian kerja, kemudian multitasking dan informasi yang berlebihan ya. Ini berdampak terhadap kesehatan pekerja, diantaranya stres kerja yang kronis, burnout, kemudian gangguan tidur, bisa depresi dan kecemasan gitu. Kemudian kita lihat sekarang trennya. Tren dan determinan kesehatan pekerja menuju 2026 ya. Terjadi transisi epidemiologi pada pekerja, di antaranya penurunan penyakit infeksi klasik ya pada pekerja. Mengapa bisa turun? Ini karena ada beberapa kondisi, di antaranya terjadi perbaikan sanitasi dan higien kerja ya. Kemudian program imunisasi dan pengendalian penyakit menular juga dijalankan dengan baik. Kemudian peningkatan standar kesehatan lingkungan kerja dan akses layanan kesehatan yang lebih baik ya. Kemudian tetapi di sisi lain ini terjadi beberapa peningkatan penyakit kardiovaskuler pada pekerja ya. Kemudian diabetes dan obesitas, gangguan muskuloskeletal dan gangguan kesehatan mental ya. Tentu saja ini ada implikasinya terhadap dunia kerja. Yang paling nyata adalah meningkatnya angka ketidakhadiran kerja, terjadi penurunan kinerja, bisa juga pensiun dini lebih banyak, atau kematian mendadak di tempat kerja ya. Jadi boleh dibilang penyakit kardiovaskular ini adalah tantangan serius ya, ancaman serius produktivitas nasional. Kemudian kita lihat sekarang proyeksi masalah kesehatan pekerja Indonesia di tahun 2026 ya. Pertama kita lihat PAK, penyakit akibat kerja di sini adalah eh, kejadiannya masih diperkirakan lebih tinggi dibanding data-data resmi ya. Artinya di sini sering kita dengar fenomena gunung es gitu ya. Yang muncul ke permukaan itu sedikit padahal di bawahnya itu banyak gitu yang tidak dilaporkan. Masih underreported, ya, itu masih banyak. Mengapa kok bisa demikian? Karena rendahnya kapasitas diagnosis PAK, ketakutan pelaporan oleh pekerja dan perusahaan gitu ya, takut diberi reward atau takut diberi sanksi gitu ya, punishment. Kemudian minimnya surveillance kesehatan kerja berbasis risiko dan lemahnya integritas data K3 ya. Yang menjadi risiko terbesar adalah pada sektor tambang, perkebunan, konstruksi, dan manufaktur.
dengan resiko utama terpapar bahan kimia berbahaya, debu, partikulat, kebisingan, dan getaran. Kemudian selain PAK yang sebagian besar underreported tadi, juga ada sorry, penyakit tidak menular pada pekerja ya. PTM sebagai ancaman produktivitas dan diproyeksikan sebagai penyumbang ya, calon penyumbang terbesar kehilangan produktivitas kerja. Mengapa? Karena PTM bisa meningkatkan angka ketidakhadiran kerja, absenteeism, presenteeism, disabilitas kerja dini, dan bisa juga tingginya kematian usia produktif ya. Kemudian hubungan gaya hidup kerja sedentari di sini adalah dengan hipertensi, diabetes, dan stroke di usia produktif ya. Jadi sebetulnya ini kalau dari aspek preventif dan promotif bisa dikendalikan dari faktor resikonya ya, karena berhubungan dengan lifestyle dari si pekerja ya. Kemudian di sini juga yang menjadi proyeksi untuk 2026 adalah gangguan kesehatan mental dan psikososial. Di antaranya adalah burnout ya. Jadi burnout diproyeksikan akan meningkat akibat target kerja yang terlalu tinggi, kemudian beban kerja mental yang berlebihan, kemudian ketidakpastian kerja dan digital surveillance ya. Kemudian selain burnout adalah stres kerja yang kronis, kemudian work life imbalance ya. Jadi di situ ada kerja jarak jauh tanpa batas waktu yang jelas, kemudian tuntutan respon cepat dan minim pemulihan psikologis. Kemudian masih menjadi proyeksi di tahun 2026 adalah kecelakaan kerja ya. Jadi pada beberapa sektor yang beresiko, misalnya tadi sektor konstruksi, pertambangan, transportasi itu diprediksi atau diproyeksikan masih tetap tinggi ya. Dan angka kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh budaya keselamatan. Makanya sekarang masih menjadi tren juga riset-riset tentang safety culture ya. Karena safety culture dipercaya bisa memperbaiki kondisi K3 sehingga indikatornya adalah terjadi penurunan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ya. Kemudian tantangan keselamatan pekerja kontrak dan outsourcing. Di sini tantangannya adalah akibat dari pelatihan K3 yang terbatas, kemudian pengawasan yang lemah, komitmen K3 yang tidak konsisten, dan malah resiko kecelakaannya lebih tinggi dibanding pekerja tetap, begitu ya. Kemudian tantangan sistem kesehatan kerja menuju 2026 seperti apa ya. Di sini meskipun Indonesia telah banyak memiliki kerangka regulasi K3 yang lengkap, tetapi tantangan utamanya bukan di kuantitas, melainkan di implementasinya ya. Jadi terjadi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi serta belum optimalnya sistem kesehatan kerja sebagai satu ekosistem nasional ya. Nah, kita memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah atau Permenaker terkait SMK 3, Pedoman Kesehatan Kerja dari Kemenkes dan seterusnya. Namun regulasi ini belum sepenuhnya bisa diterjemahkan di lapangan, gitu ya. Jadi tantangan implementasinya di sini adalah kepatuhan yang rendah, terutama untuk UMKM tadi yang sudah kita bahas ya, dan sektor informal. Kemudian pengawasan terbatas akibat jumlah pengawas K3 yang tidak memadai. Kemudian SMK 3 itu dianggap sebagai beban administratif saja gitu ya. Belum berbasis resiko. Kemudian
kesehatan kerja itu masih dianggap sebagai beban biaya yang tinggi ya, bukan investasi. Itu tantangannya. Jadi menuju 2026 ini bukan menambah regulasi sebetulnya, melainkan memastikan efektivitas dari implementasinya ya. Kemudian lemahnya sistem surveillance kesehatan kerja ya. Di sini mengapa bisa lemah surveillance kesehatan? Pertama, belum terintegrasi secara nasional, kemudian bersifat sektoral dan masih terfragmentasi dan lebih fokus pada kecelakaan kerja dibanding PHK. Jadi kalau kita cari data-data kecelakaan kerja ke BPJS banyak sekali ya. Beda halnya dengan data-data PHK, ini sangat terbatas. Kemudian keterbatasan sumber daya K3 dan dokter spesialis okupasi ya. Eh, jadi jumlah ahli K3 dan tenaga kesehatan kerja masih terbatas, padahal regulasinya mengatakan minimal setiap perusahaan punya satu ahli K3 ya, minimal K3 umum gitu ya. Kemudian sudah kurang, distribusinya pun tidak merata, terpusat di industri besar dan perkotaan, kemudian dokter spesialis okupasi, kedokteran kerja itu masih sangat terbatas ya, masih sedikit ya. Maka dampak nyata yang dihadapi adalah diagnosis PHK tidak optimal, program promosi dan pencegahan yang minim, kemudian pendekatan kesehatan pekerja yang masih bersifat kuratif ya. Tanpa promotif dan preventif, maka kemampuan membayar akan semakin terbatas begitu ya. Kemudian kesehatan mental kerja belum tertangani secara sistemik ya. Seperti itu. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah masalah integrasi data BPJS Ketenagakerjaan, Pasyankes dan sistem pelaporan perusahaan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana arah kebijakannya? Nah, arah kebijakannya tentu saja tadi bukan pada masalah menambah regulasi, tetapi bagaimana di aspek implementasinya, pengawasannya, ya. Jadi arah kebijakan dan strategi kesehatan pada 2026 ini adalah penguatan kebijakan nasional, diantaranya harmonisasi regulasi K3 dan kesehatan kerja, kemudian penguatan peran pemerintah daerah, dan insentif bagi perusahaan yang patuh K3 ya. Kemudian pendekatan preventif dan promotif yang perlu digalakan ya. Mengapa? Karena seberapa besarnya pun misalnya uang atau asuransi yang bisa disediakan tidak akan bisa mengcover seandainya preventif dan promotifnya tidak digalakan gitu ya. Jadi pendekatan preventif dan promotif bisa ditempuh melalui promosi kesehatan di tempat kerja ya, kemudian deteksi dini penyakit tidak menular pada pekerja, dan program kesehatan mental berbasis di tempat kerja ya. Kemudian integrasi ketiga dalam sistem manajemen perusahaan ya. Jadi SMK 3 berbasis risiko, kemudian integrasi K3 dengan SDGs tadi sudah kita uraikan, kemudian peran pimpinan dan budaya keselamatan. Jadi bagaimana kita meneliti dulu eh, determinan dari budaya K3 perusahaan, kemudian kita memperbaiki budaya perusahaan dari hasil riset-riset tadi tentang determinan atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi budaya K3 di perusahaan ya. Kemudian fokus intervensi kesehatan pekerja diantaranya screening kesehatan berkala dan surveillance penyakit akibat kerja, kemudian program promosi kesehatan di tempat kerja, pencegahan stres dan mental health support, dan adaptasi terhadap perubahan iklim ya, itu juga perlu mendapatkan perhatian ya.
Kemudian kita juga perlu mengimbangi kemajuan teknologi dan aplikasinya di tempat kerja ya. Jadi inovasi dan teknologi dalam kesehatan pekerja di 2026 diantaranya aplikasi digital health dan wearable devices ini tentu saja tidak bisa kita hindari ya. Kemudian pemantauan paparan real time. Jadi banyak alat-alat ukur yang bersifat direct reading, bisa langsung dibaca hasilnya gitu ya. Ini cukup bagus ya. Jadi paparannya bisa real time, bisa langsung dibaca dan bisa di treatment. Kemudian telemedicine okupasi, walaupun ini masih sangat terbatas, dan EA untuk prediksi resiko kesehatan pekerja ya. Beberapa inovasi ini yang diprediksi 2026 akan menjadi tren gitu ya. Dan rekomendasi strategis menuju 2026 diantaranya kita perlu menyusun roadmap kesehatan pekerja Indonesia, kemudian perlu penguatan surveillance penyakit akibat kerja, kemudian investasi kesehatan pekerja sebagai investasi ekonomi dan transformasi budaya K3 nasional. Jadi kita perlu menggalakkan bagaimana budaya K3 itu menjadi nilai yang dianut oleh perusahaan, gitu ya. Kemudian sebagai penutup, kesehatan pekerja sebagai fondasi utama untuk Indonesia maju. Jadi kesehatan pekerja bukan biaya tetapi modal pembangunan. Tanpa pekerja yang sehat tidak ada produktivitas berkelanjutan dan ajakan kolaborasi lintas sektor dan lintas program menuju 2026 ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.